Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel M. Hamkato. Kali ini kita akan membahas tentang 4 faktor yang bakal membuat posisi Ganjar Pranowo semakin rusak. Kalau kita melihat hasil survei yang dirilis oleh Litbang Kompas dan DJA beberapa hari yang lalu, sangat jelas menunjukkan posisi Ganjar Pranowo yang selama ini sebagai pemuncak elektabilitas sudah mampu disalib atau diambil alih oleh Prabowo Subianto. Tentu posisi ini sangat mengkhawatirkan bagi Ganjar Pranowo dan PDIP sebagai partai pengusungnya. Karena dengan elektabilitas ini tentu posisi Ganjar Pranowo belumlah bisa dikatakan aman. Dan yang selama ini dinarasikan oleh para pendukungnya bahwa Ganjar Pranowo memiliki kans paling besar untuk menang, ternyata belum menjadi sebuah jaminan. Setidaknya ada 4 faktor yang bakal membuat posisi Ganjar Pranowo semakin terpuruk dalam elektabilitasnya. Faktor pertama, soal kinerja. Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah selama ini tentu menjadi modal politiknya dalam pilpres yang akan datang. Tolak ukurnya jelas, bila dia sukses dalam kepemimpinannya sebagai Gubernur Jawa Tengah, itu akan menjadi image positif bagi masyarakat untuk mendukungnya dalam pilpres yang akan datang. Tetapi hari ini, baik di media sosial maupun di pemerintahan, masih banyak persoalan di Jawa Tengah yang ternyata belum mampu diatasi oleh Ganjar Pranowo. Kalau selama ini publik disajikan dengan pemberitaan di Jakarta terkait banjir, ternyata di Jawa Tengah pun sampai hari ini banjir belum mampu diatasi. Begitu juga persoalan infrastruktur jalan. Masih banyak jalan-jalan di Jawa Tengah yang memiliki kualitas rendah, bahkan mengalami kerusakan. Dan ini juga belum mampu diatasi oleh Ganjar Pranowo. Belum lagi persoalan-persoalan lainnya, mungkin angka kemiskinan, kesehatan, dan hal lainnya. Sementara dengan kinerjanya yang seperti ini, apalagi pasca diusung sebagai bakal Capres 2024, posisi Ganjar lebih banyak ke daerah-daerah. Ini tentu dalam konteks Ganjar melakukan kerja-kerja politik, menemui para pendukungnya dan para relawannya demi menaikkan popularitas dan elektabilitasnya. Dan ini tidak sesuai atau tidak sinkron dengan apa yang akan menjadi jualan politiknya ke depan. Karena apa? Orang akan melihat posisi Jawa Tengah, bagaimana kondisi Jawa Tengah, sebagaimana kinerja Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Bila masih adanya banjir yang belum diatasi, masih banyak jalan yang rusak, tentu kinerja Ganjar Pranowo belum bisa dikatakan berhasil. Faktor kedua, petugas partai. Bila selama ini image petugas partai melekat pada sosok Jokowi, dan kosakata daripada petugas partai ini bagi masyarakat konotasinya kuranglah baik. Kenapa? Karena selama ini Jokowi dinilai bisa diintervensi, bisa dipengaruhi, bisa dikendalikan oleh partai politik, terutama partainya sendiri. Sehingga kekuasaan yang dimiliki seorang presiden sangat terbatas. Bahkan dalam beberapa keputusan dan kebijakannya, mau tidak mau terkadang dia lebih mendengar apa yang dikatakan oleh partainya. Sehingga sebagai petugas partai tentu maknanya dikatakan seperti itu. Dan saat ini makna petugas partai itu pun dialamatkan kepada Ganjar Pranowo. Dan memang di PDIP sistemnya, mekanismenya seperti itu adalah petugas partai. Sehingga makna atau image daripada Ganjar Pranowo sebagai petugas partai ini kembali mengingatkan publik terhadap Jokowi. Publik kembali diingatkan, membayangkan seandainya Ganjar Pranowo berkuasa, tentu bukan Ganjar Pranowo yang berkuasa, ya
Yang berkuasa sesungguhnya adalah partai politiknya. Ganjar Pranowo bisa diintervensi, Ganjar Pranowo bisa dikendalikan. Sehingga dalam kepemimpinannya, Ganjar Pranowo memiliki potensi mengutamakan kepentingan partai politiknya dibandingkan kepentingan rakyat. Dan ini tentu tidak diinginkan rakyat. Dan saat ini ada image di masyarakat bahwa mereka tidak menginginkan petugas partai, tetapi mereka menginginkan seorang pemimpin yang berjiwa dan berkarakter sebagai petugas rakyat. Sementara Ganjar sudah dimiliki image sebagai petugas partai. Tentu ini akan berpengaruh terhadap penilaian publik maupun masyarakat terkait dukungan politik kedepannya kepada Ganjar Pranowo. Yang ketiga, pencitraan yang masih minim kualitas. Kalau kita lihat pola-pola pencitraan yang dilakukan Ganjar Pranowo ini seakan-akan dia ingin menjadikan dirinya versinya Jokowi. Atau bahasa sederhananya, dia meniru gaya daripada Jokowi. Dan ini tentu sangat rumit, karena bagaimanapun Jokowi sudah melekat pada publik dengan gayanya tersendiri. Mau tidak mau, Ganjar Pranowo pun harus memiliki gaya tersendiri. Ketika dia meniru gaya Jokowi, tentu orang akan melihat Ganjar Pranowo tidak memiliki kualitas dalam pencitraannya. Selama ini pencitraan yang dilakukan Ganjar Pranowo mulai dari lari pagi, selfie, ke warung-warung, bahkan konten tweet. Dan itu sebenarnya pola-pola yang pernah dilakukan Jokowi. Memang efektif, tetapi pola itu melekat pada sosok Jokowi, dan pola itu tidak akan pernah melekat pada sosok Ganjar Pranowo. Semestinya Ganjar Pranowo melakukan pola-pola pencitraan yang baru, menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Harus kita pahami, pemilih 2024 adalah banyak dari kalangan muda, dan mereka butuh inovasi, mereka butuh diyakini tentang sosok pemimpin ke depan. Bahkan di kalangan masyarakat awam pun, pola pencitraan tidak berpengaruh signifikan sebagai tolak ukur sikap mereka dalam mendukung. Jadi pola-pola pencitraan yang dibangun Ganjar Pranowo selama ini masih minim kualitas. Seharusnya pola pencitraan Ganjar dengan cara membangun narasi kualitas, menunjukkan kinerjanya, menunjukkan prestasinya, dan menunjukkan karakter jati dirinya, bukan kemudian menunjukkan bahwa dia meniru pola-pola Jokowi. Pola-pola pencitraan seperti ini untuk 2024 tidak akan efektif. 4. Karakter pendukung. Karakter pendukung Ganjar Pranowo ini sampai saat ini masih memiliki karakter seperti pendukung-pendukung sebelumnya. Tetapi yang harus dipahami, pendukung Jokowi belum tentu pendukung Ganjar. Bahkan pendukung Ganjar belum tentu pendukung PDIP. Dan ini kompleks jadinya dalam konteks mobilisasi pendukungnya. Selama ini, baik di media sosial terutama, kita melihat narasi-narasi maupun opini-opini yang dibangun pendukung Ganjar Pranowo ini adalah narasi opini-opini yang tidak layak jual lagi. Artinya narasi-narasi dan opini yang usang. Mainan narasi opininya masih itu-itu saja. Sementara politik hari ini tidak memerlukan narasi yang seperti itu. Semestinya pendukung Ganjar bisa memahami kondisi hari ini sehingga bisa menyesuaikan narasi dan opini yang dibangun untuk mencitrakan sosok Ganjar Pranowo. Karena sampai saat ini kalau kita melihat terutama di media sosial, pendukung-pendukung Ganjar selalu bermain pada narasi-narasi usang seperti narasi Orde Baru, narasi 98 yang jelas mengarah kepada sosok Prabowo Subianto, narasi yang sudah 10 tahun terakhir
masih dimainkan juga sampai saat ini. Dan itu tidaklah efektif. Masyarakat tidak akan pernah melihat itu lagi. Justru yang muncul di masyarakat ini narasi-narasi musiman. Dan jelas narasinya, walaupun dibangun dalam konteks keadilan atau hukum, tetapi masyarakat sudah menangkap bahwa narasi ini dibangun 5 tahun untuk kepentingan politik, bukan dalam konteks keadilan dan hal lainnya. Sehingga masyarakat tidak menilai atau tidak memperdulikan lagi narasi-narasi yang usang seperti ini. Begitu juga narasi-narasi yang berbentuk identitas, seperti ya kalau menyerang Anies dengan isu-isu identitas. Dan isu-isu ini juga sebenarnya kita sudah sepakat bahwa dalam politik kita tidak mengedepankan politik identitas. Namun di satu sisi masih banyak pendukung Ganjar, terutama di media sosial, masih memainkan narasi-narasi ini. Tentu ini kontradiktif. Dan bagi masyarakat, ini tentu saja akan berpengaruh terhadap pilihan politiknya ke depan. Dan sampai saat ini juga, para pendukung-pendukung Ganjar ini tidak memiliki kreativitas seperti menonjolkan kinerja Ganjar Pranowo. Saya tidak tahu apakah para pendukungnya ini tidak memiliki data terkait dengan kualitas atau kinerja maupun prestasi Ganjar Pranowo, atau memang mereka memang tidak mau mempublikasikan itu karena mungkin minim dalam kualitas juga. Politik ke depan harus lebih mengutamakan narasi-narasi yang mengedepankan kualitas kinerja calon pemimpin, bukan narasi-narasi usang yang mengedepankan kepentingan sekelompok orang. Kalau kita melihat narasi-narasi yang diusung dimainkan oleh pendukung Ganjar Pranowo ini sangat kontradiktif dengan narasi yang dibangun oleh pendukung Prabowo Subianto misalnya. Para pendukung Prabowo Subianto sampai saat ini kalau kita melihat sangat minim bermain pada narasi-narasi perang, narasi-narasi menjelekkan kandidat lain, narasi-narasi yang mengecilkan kandidat lain. Para pendukung Prabowo Subianto lebih mengedepankan narasi-narasi kinerja Prabowo, karakter Prabowo, kegiatan Prabowo. Dan menurut saya, setidaknya pendukung capres ke depan harus memiliki karakter seperti ini. Bangunlah opini, bangunlah narasi yang mengedepankan edukasi, yang mengedepankan kinerja, kualitas dari calon yang kita usung, sehingga masyarakat dicerdaskan dengan pilihan-pilihannya nanti, sehingga masyarakat pun mampu diyakinkan pada siapa mandat politik yang akan diberikan. Jadi karakter daripada pendukung Ganjar ini akan berpengaruh terhadap penilaian publik terhadap Ganjar Pranowo. 4 faktor yang saya sebutkan tadi saat ini ada pada Ganjar Pranowo dalam konteks kinerja, petugas partai, pencitraan yang minim kualitas, dan karakter pendukung. Bila dalam beberapa waktu ke depan 4 faktor yang melekat pada Ganjar Pranowo tadi tidak mampu diatasi, minimal dikurangi, maka kas Ganjar Pranowo untuk memenangkan Pilpres yang akan datang, sebagaimana digaungkan oleh pendukung, dinarasikan pendukungnya, tidak seindah itu. Kenapa? Makin ke depan, tentu publik makin cerdas menilai sosok yang akan dipilihnya. Dan bila ini tidak mampu diatasi oleh Ganjar Pranowo, terutama karakter pendukungnya yang masih juga bermain pada ranah-ranah narasi-narasi usang, publik akan menarik simpatinya pada Ganjar Pranowo. Justru publik akan simpati pada tokoh atau kandidat lainnya. Sehingga bila ini terjadi, kans Ganjar Pranowo untuk memenangkan Pilpres yang akan datang sangat-sangatlah berat. Demikian ulasan singkat kita kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam ulasan-ulasan dengan tema lainnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan tekan loncengnya untuk mendapatkan ulasan-ulasan terbaru dan terupdate. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.